Pernah nggak sih lo ngerasa malu pas disuruh maju presentasi depan kelas? Atau lo malu buat kenalan sama gebetan? Atau mungkin lo suka khawatir buat nyampein sesuatu karena lo takut nggak didengerin? Akhirnya banyak dari pemikiran lo, ide lo, perasaan lo, ya udah dipendem aja gitu, gak usah diomongin, gitu pasif aja. Yang akhirnya nggak jarang bikin kita jadi ngebatin, bikin kita jadi bete sendiri, atau bikin kita jadi malah marah-marah. Nah, percaya atau enggak, sebenarnya hal ini dialami oleh sebagian besar orang, apalagi di Indonesia. Jadi lo nggak sendirian. Kalau misal lo penasaran, alasannya kenapa lo nggak enakan, dan gimana solusinya, lo simak satu video sebelum tidurnya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Mungkin lo udah sadar kalau di budaya Indonesia ada yang namanya budaya nggak enakan, gitu ya. Biar sopan sih intinya. Bukan berarti kesopanan buruk ya, tapi nggak jarang ini ya bikin orang jadi nggak ngomong gitu. Dan nggak enakan ini yang biasanya bikin kita ketika kita mau ngelakuin sesuatu, jadi bukan cuma ngomong doang ya, ngelakuin sesuatu juga jadi serba takut, serba khawatir. Aduh gimana ya dampaknya, aduh gimana ya kalau gua kayak gini. Dan biasanya memang nggak enakan ini berhubungannya sama orang lain. Kayak lu jadi overthinking, lu jadi khawatir, apakah dia kesel, apakah dia kecewa gitu, apakah gua jangan ngelakuin ini, akhirnya jadinya nggak dilakuin sih. Ya kayak lu takut ngasih feedback ke temen lu, banyak lah contohnya ya. Dan contoh simple dari yang feedback aja gitu, kalau misalnya lu nggak mau nge-feedback temen lu, misalnya temen lu ngelakuin sesuatu yang menurut lu nggak pantas ke diri lu, ya pada akhirnya kan ketika feedback itu nggak disampaikan, misalnya masalah kerja kelompok gitu, dia nggak kerja karena lu ragu dan takut, lu pendem, gak diomongin, gak ada solusi yang muncul, akhirnya apa? Bikin lu capek atau nilai lu jadi jelek karena satu orang doang misalnya. Nah, dari sini pun gue yakin sebenarnya kalau lu sadar sih bahwa kebiasaan gak enakan ini bisa ngehambat perkembangan diri, bikin lu gak nyaman, dan lu jadi takut sih kadang-kadang ya, atau bahkan sering nih buat ngambil resiko, atau lu jadi gak pede buat mulai sesuatu. Padahal lu udah pernah atau mungkin bakalan ada momen di mana lu ngerasa perlu banget buat nyampein ide atau ngomong di depan banyak orang. Tapi karena nggak enakan, ya nggak jadi, dipendem aja. Nah that's why kalau misalnya kita ngomongin soal nggak enakan untuk ngomong di depan orang, pembahasannya bakalan deket banget sama konsep gimana caranya ningkatin percaya diri. Biar kita bisa ngatasin nggak enakan, ya kita perlu paham sebenarnya dan yakin kalau apa yang kita sampaikan itu adalah hak kita dan memang bener, dan ya memang kudu pede sih. Dan sebenarnya kalau kita bisa ngilangin rasa nggak enakan, yang entah timbul dari gak pede atau overthinking, ya kita bisa jadi lebih baik sih. Nah pertanyaannya adalah gimana sih cara ningkatin percaya diri? Gimana caranya biar kita bisa pede pas ngomong? Gue punya beberapa solusi sih. Pertama, yang bisa lo lakukan adalah lo akui sih bahwa ini adalah masalah. Ini bukan hal yang memang bisa didiemin terus-terusan. Jadi akui aja bahwa lo lagi punya masalah sama rasa gak enakan, yang akhirnya mungkin lo jadi gak pede. Dan ya memang ini banyak dipengaruhi oleh ya lingkungan, oleh kultur gitu ya. Ya maupun mungkin kita semua juga punya karakteristik masing-masing ya. Banyak dari kita yang ngerasa pendiam, banyak dari kita yang ngerasa gak enakan. Akui aja dulu bahwa ini adalah sebuah masalah gitu. Yang kedua, setelah diakui, coba deh buat ngelakuin tindakan untuk mengatasi masalah itu. Kalau misalnya lu sering berpikir negatif tentang diri lu sendiri, kalau misalnya lu sering menahan diri untuk gak ngomong, coba deh mulai bilang ke diri sendiri bahwa ya lu bisa. Coba tanemin banyak hal positif, dan mungkin buat lo yang sering banget mendem, coba deh untuk sesekali paksain untuk ngomong di depan kelas. Atau ya dimanapun itu sih ya. Kelompok, kelas, atau mungkin di kerjaan juga. Nah, semua hal yang lo lakukan sebenarnya ini bakal ngebantu untuk ngubah mindset. Yang awalnya nggak bisa, jadinya bisa. Yang awalnya ngerasa harus dipendem, jadinya enggak. At least coba dulu aja sih. Kalau gagal gimana? Ya kalau gagal nggak apa-apa ya. Toh baru pertama, kedua. Emang hal terburuk apa sih yang bakal terjadi? Gitu ya. Jadi coba dari hal sederhana aja sih. Mungkin mulai dari nyapa satpam depan kantor, nyapa dosen, kan itu hal yang sederhana. Yang mungkin kalau nggak digubris pun, ya udah sebenarnya. Baru nanti tingkatin lagi ke ngajuin pertanyaan ke dosen, tingkatin lagi jadi lu ngajuin diri mungkin jadi ketua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang berprogres aja sih ya. Dan ini bakal beda kalau misalnya lo udah nanemin mindset ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu duluan, udah nggak bisa, udah pasti nggak bisa gitu bilangnya. Nah pemikiran-pemikiran kayak gitu biasanya bakal bikin ngehambat kita. Jadi kitanya khawatir duluan sama hal-hal yang belum tentu bakalan terjadi. Jadi saran gue ya by progress aja sih ya, berprogres. Dan setelah lo mengakui, setelah lo melakukan sesuatu,
coba lu terus-terusan untuk ya lakukan action. Fokus deh ke apa yang lu bisa lakuin. Daripada ke pikiran-pikiran gitu ya, kalau misalnya orang ketawa gimana dan lain sebagainya, coba untuk ya lakuin dulu aja. Itu bakal ngurangin rasa nggak enakan, ningkatin rasa pede, dan ngebantu lo untuk secara rutin melakukan action gitu. Kenapa? Karena ya memang fokusnya ke tindakan lo, hal yang bisa lo kontrol gitu. Ke action lo. Bukan ke pemikiran lo tentang masa depan yang basically nggak bisa kita kontrol sih. Orang mau nyaman sama kita atau enggak, orang mau nerima kita atau enggak, orang mau ngomongin kita atau enggak, itu semua faktor yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Gitu. Kita nggak bisa kontrol gimana orang respon kita nggak bisa kontrol gimana orang menerima kita, tapi ya kita bisa fokus ke perilaku kita gitu. Jadi fokusnya ke perilaku aja, hal yang bisa kita kontrol, coba rutinkan. Caranya macam-macam sebenarnya. Pastinya tentu latihan, dan yang kedua adalah setelah lu mengakui kan tadi lu bisa do something about it, gitu lu bisa ngelakuin sesuatu, baca buku soal pengembangan diri, misalnya buku self knowledge 1% gitu ya. Atau lu bisa juga tonton playlist 1% yang bisa lu akses di sini gitu. Pokoknya banyak lah. Atau kalau saran gue ya, kalau misalnya lu ngerasa gue emang dari dulu gak pede, gue udah nyoba ngelakuin tapi susah. Nah saran gue kalau misalnya udah kayak gitu sih, coba aja ikut webinar 1%. Kita di hari Sabtu 19 Februari 2022 bakal ngomongin soal tips biar bicara lancar dan biar bisa percaya diri. Webinar ini cocok banget buat lo yang masih bingung buat ngurangin rasa gak enakan, buat lo yang pengen lebih pede, dan webinarnya dibawain sama psikolog 1%, Kak Hani, yang memang bakal ngasih insight banyak, bakal ngasih materi buat mengurangi ya perasaan-perasaan tadi, gak enakan gitu ya. Dan harganya bisa lo lihat di layar, cuman segitu doang, dan kita juga ada kode diskon. Kalau misalnya lo pengen lebih murah ya silakan pakai diskon spesial, karena slotnya terbatas, jadi kayak langsung aja. Dan untuk beli lu bisa klik link di description box atau langsung aja ke 1%.net. Akhir kata ya gue mau bilang aja sih bahwa gak pede, gak enakan, itu ya bisa ngehambat diri kita. Untuk mengatasi ini memang mungkin perlu waktu, perlu edukasi, pasti nanti butuh berprogres. Jadi kalau misalnya lu pertama-pertama gagal ya gak masalah. Yang penting lu berprogres sedikit demi sedikit, at least ya 1% setiap harinya gitu. Kalau mau lebih gampang ya silakan ikut webinar gitu ya, nanti lu bakal dibimbing sama psikolog 1%. Oke? Akhir kata gue Evan dari 1%, well, thanks.